Kisah sukses Nokia, perjalanan sebuah legenda teknologi. Nokia, sebuah nama yang menjadi ikon dalam dunia teknologi, telah mengukir sejarah yang menginspirasi selama berabad-abad. Dari awalnya sebagai produsen karet dan kertas pada abad ke-19, hingga menjadi raksasa telekomunikasi pada abad ke-20, Nokia telah menorehkan prestasi yang memukau, dan menceritakan kisah sukses yang memikat. Pada masanya ponsel Nokia menjadi ponsel sejuta umat, yang dipakai masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Ketika itu, sudah ada beberapa merek ponsel lainnya, namun Nokia seakan berdiri sendiri dan tak mampu disaingi. Mari kita telusuri perjalanan luar biasa perusahaan Finlandia ini. 1. Awal perjalanan. Nokia bermula dari sebuah pabrik kertas, yang didirikan pada tahun 1865 di kota kecil Tampere, Finlandia. Namun, perusahaan ini mulai menemukan momentumnya, ketika beralih ke industri karet dan kabel pada awal abad ke-20. Keterampilan teknis dan inovasi yang kuat, menjadi pondasi untuk perubahan lebih lanjut. 2. Masuk ke dunia telekomunikasi. Perjalanan Nokia menuju kejayaan dimulai pada tahun 1960-an, ketika perusahaan ini memasuki industri telekomunikasi, dengan meluncurkan divisi peralatan telekomunikasi. Langkah ini membuka jalan bagi Nokia, untuk menjadi salah satu pemain utama dalam pembangunan jaringan telepon seluler di Eropa. 3. Pionir dalam ponsel bergerak. Ketika revolusi ponsel bergerak dimulai pada tahun 1980-an, Nokia dengan cepat mengambil peran utama dalam pergerakan ini. Mereka merilis ponsel pertama mereka pada tahun 1982, dan terus mengembangkan teknologi ponsel yang inovatif. Nokia 1011, diluncurkan pada tahun 1992, merupakan ponsel pertama yang menggunakan standar GSM yang saat itu baru. 4. Dominasi pasar. Dalam dekade berikutnya, Nokia tumbuh menjadi pemimpin tak terbantahkan dalam industri ponsel. Merek Nokia menjadi sinonim dengan kualitas, keandalan, dan inovasi. Dari model-model ikonik seperti Nokia 3210, hingga ponsel cerdas pertama mereka dengan sistem operasi Symbian, Nokia merajai pasar dengan kehadiran yang tak tertandingi. Kedikdayaan dari Nokia ini terus bertahan hingga tahun 2007. Di tahun tersebut market share Nokia mencapai 49,4%. Meski begitu, tanda-tanda posisi Nokia goyah, mulai dirasakan pada tahun berikutnya. 5. Inovasi yang mengubah game. Selain keunggulan dalam teknologi, Nokia juga memperkenalkan inovasi yang mengubah game dalam industri. Misalnya, mereka adalah pionir dalam menghadirkan fitur seperti lampu senter, layar berwarna, dan kamera pada ponsel mereka. Game populer Snake yang terpasang di hampir semua ponsel Nokia, menjadi simbol ikonik dari era tersebut. 6. Kemitraan dan diversifikasi. Nokia juga sukses dalam membangun kemitraan strategis, dengan operator telekomunikasi di seluruh dunia, memperkuat posisinya di pasar global. Selain itu, perusahaan ini terus berinovasi dan mendiversifikasi portofolio produknya, termasuk masuk ke pasar infrastruktur telekomunikasi, dengan akuisisi divisi peralatan telekomunikasi dari Siemens. 7. Warisan dan pengaruh. Meskipun kejayaan Nokia di pasar ponsel telah reda seiring berjalannya waktu, warisan dan pengaruh perusahaan ini tetap terasa kuat. Nokia telah membentuk industri telekomunikasi modern, dan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah teknologi. Nokia adalah contoh nyata dari bagaimana inovasi, kualitas,
dan visi jangka panjang dapat membawa sebuah perusahaan dari awal yang sederhana menjadi raksasa global. Meskipun telah mengalami tantangan dan perubahan yang signifikan di pasar, perjalanan Nokia tetap menjadi inspirasi bagi banyak perusahaan dalam industri teknologi. Kisah sukses Nokia bukan hanya tentang dominasi pasar, tetapi juga tentang semangat untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan. Kisah jatuh dan bangkrutnya Nokia, pelajaran berharga dari kehancuran sebuah legenda. Nokia, yang pernah menjadi penguasa tak terbantah dalam industri ponsel, mengalami jatuh yang mengejutkan, dan bangkrutnya menjadi satu cerita yang menggugah banyak pelajaran berharga. Bagaimana perusahaan yang pernah begitu kuat, dan mendominasi pasar global bisa berakhir dalam kehancuran? Mari kita telusuri perjalanan yang menyedihkan namun memberikan banyak pelajaran ini. 1. Kegagalan adaptasi. Salah satu alasan utama di balik jatuhnya Nokia, adalah kegagalan perusahaan ini untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Saat industri ponsel bergerak menuju era ponsel cerdas dengan layar sentuh dan sistem operasi yang lebih canggih, Nokia tetap terikat pada model bisnis lama mereka yang berfokus pada ponsel dengan tombol fisik, dan sistem operasi Symbian yang ketinggalan zaman. 2. Terlambat dalam inovasi. Nokia terlambat dalam merespons tren dan kebutuhan pasar yang berkembang. Meskipun mereka memiliki sejarah inovasi yang mengesankan, seperti pengenalan lampu senter dan kamera di ponsel mereka gagal menangkap tren yang lebih besar seperti pergeseran ke layar sentuh dan aplikasi yang kaya fitur. 3. Kesalahan strategis. Kemitraan dengan Microsoft pada tahun 2011, yang melibatkan penggunaan Windows Phone sebagai sistem operasi utama untuk ponsel Nokia, terbukti sebagai salah satu kesalahan strategis terbesar perusahaan ini. Meskipun Windows Phone memiliki potensi, tetapi kurangnya daya tarik konsumen dan kurangnya aplikasi yang tersedia membatasi kesuksesannya. 4. Persaingan yang ketat. Persaingan yang semakin sengit dari pesaing utama, seperti Apple dan Samsung juga memainkan peran besar dalam jatuhnya Nokia. Perusahaan-perusahaan ini terus menghadirkan produk-produk inovatif, yang menggeser minat konsumen dari merek Nokia. Kehadiran Android, sistem operasi yang menyaingi iOS, juga menjadi tantangan tambahan bagi Nokia. 5. Kehilangan pasar. Akibat dari semua faktor di atas, Nokia kehilangan pangsa pasar secara signifikan. Pada puncak kejayaannya, Nokia memegang lebih dari 40% pangsa pasar ponsel global. Namun, pada tahun-tahun terakhir sebelum jatuhnya, pangsa pasar mereka terus menurun secara drastis. Setelah tahun 2007, market share Nokia terus anjlok menjadi 43,7% di tahun 2018, kemudian 41,4% dan 34,2%. Tidak sampai 5 tahun, market share Nokia habis dan hanya tersisa 3%. 6. Akhir yang menyedihkan. Pada tahun 2013, Nokia akhirnya menjual divisi ponselnya ke Microsoft, dalam kesepakatan yang menandai akhir dari era Nokia sebagai pemain utama dalam industri ponsel. Meskipun Nokia terus ada sebagai perusahaan teknologi, dengan fokus pada infrastruktur telekomunikasi dan teknologi jaringan lainnya, kehancuran divisi ponselnya menandai akhir dari salah satu kisah sukses terbesar dalam sejarah teknologi. Apa yang bisa dipelajari dari Nokia? Kisah jatuh dan bangkrutnya Nokia menyediakan banyak pelajaran berharga bagi dunia bisnis dan industri teknologi. Ini adalah cerminan yang jelas tentang pentingnya adaptasi, inovasi, dan respons terhadap perubahan pasar yang cepat. Meskipun kejatuhan Nokia adalah sesuatu yang menyedihkan,
warisan perusahaan ini tetap hidup dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak perusahaan dalam upaya mereka untuk terus berkembang dan berkembang di dunia yang berubah dengan cepat. Kisah ponsel Nokia mencontohkan sifat umum yang dilihat di perusahaan yang sudah sukses. Kesuksesan melahirkan konservatisme dan keangkuhan yang, seiring waktu, menghasilkan penurunan proses strategi yang mengarah pada keputusan strategis yang buruk.